Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami datang kepadamu untuk kembali menyembah Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 31 ayat 24 sampai 25. Mazmur 31 ayat 24 sampai 25 yang menyatakan, "Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan."
Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami untuk memahami dan mengerti lewat hikmat yang Tuhan anugerahkan, lalu biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerjakan dalam hidup beriman kami. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Bacaan Alkitab hari ini akan dibaca dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara berada di rumah, saya kira dapat jabat tangan kanan kiri muka belakang di rumah saudara masing-masing, lalu katakan damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu, saya sungguh bersyukur dapat menjumpai saudara warga jemaat GPIB Immanuel Depok, walaupun hanya melalui
kanal YouTube ini untuk kita boleh berjumpa, berbagi sukacita, damai sejahtera, tapi juga kebenaran firman. Mari lihat 1 Korintus 8 ayat 1-13. Saya tidak menjelaskan lagi apa itu jemaat Korintus, mengapa surat ini dikirim. Nanti lihat di kanal YouTube Piniel Palembang, di situ sudah diuraikan demikian panjang. Tapi ternyata ada persoalan besar tentang persembahan berhala. Ada orang yang mempersoalkan begini, berdosa enggak? Boleh enggak? Atau wajarkah jika kami menikmati dan memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Untuk saudara tahu bahwa Korintus itu kan negeri dewa-dewi toh, mereka dengan budaya Yunani yang begitu tinggi. Jadi pertanyaan penting, boleh enggak makan makanan yang haram karena telah dipersembahkan kepada berhala atau dewa-dewi itu? Saudara, saya mau berbagi dengan saudara beberapa catatan, paling tidak ada 3 catatan penting bagaimana Paulus menjawabnya. Yang pertama, awalnya Paulus membuka dengan menurut ukuran apa boleh atau tidak boleh itu. Paulus menghadapkan 2 ukuran. Ukuran yang pertama dalam teks asli itu disebut gnosis atau pengetahuan, dan ukuran kedua disebut dengan agape atau kasih. Mari kita lihat bagaimana kemudian Paulus menggunakan 2 ukuran itu. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, Korintus yang kuat dengan budaya Yunani ini menjadikan pengetahuan atau gnosis ini sebagai primadona. Jadi apa-apa mereka akan bicara tentang filsafat, diskusinya filsafat, debatnya pun dengan ukuran ilmu pengetahuan atau gnosis ini. Tidak heran ke depan dalam kekristenan hadir juga satu ajaran aliran gnostik, yaitu kepercayaan tentang segala sesuatu harus diukur dengan pengetahuan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, dia langsung sindir. Di ayat yang pertama, Paulus menyindirnya. Karena pasti orang akan berdebat. Logisnya begini, harusnya bla 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 bla. Menurut ukuran pengetahuan bla 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 bla. Itu pasti diskusi dan debat yang terjadi pada waktu itu. Lalu Paulus memberi sindiran yang menarik. Tolong lihat ayat yang pertama. Di ayat yang pertama, Paulus menggunakan kalimat yang luar biasa. Dia bilang begini, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Coba lihat, dia membandingkan 2 ukuran. Lu mau ukur masalah ini dengan gnosis atau lu mau ukur masalah ini dengan agape atau kasih? Engkau mau mengukurnya dengan pengetahuan atau engkau mau mengukurnya dengan kasih? Dan Paulus menganjurkan kasih. Mengapa? Pada ayat yang kedua kita menemukan, jika ia mempunyai pengetahuan, tolong lihat ayat yang kedua ya. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, Bapak Ibu, saya mau sedikit berbagi terjemahannya. Ini teks aslinya itu dokei eknokenai ti. Dekoi eknokenai ti itu sebenarnya berarti merasa tahu tentang apapun. Jadi jika kau karena pengetahuan merasa tahu tentang apapun, Paulus bilang, pengetahuanmu belum cukup. Mengapa? Di ayat yang kedua dia beri jawaban yang luar biasa. Sebab pengetahuanmu itu belum mencapai. Kan saudara ingat, di atas langit masih ada langit. Kalau engkau mengukur dengan pengetahuanmu, kadar pengetahuanmu bisa jadi lebih rendah dari pengetahuan orang lain. Apalagi jika engkau berpikir seakan mengetahui apapun. Dari kata dokei eknokenaiti. Karena itu solusinya apa? Lihat ayat yang ketiga. Yang harus diukur adalah menggunakan ukuran kasih. Agape oikodomei, karena kasih itu membangun. Jadi yang diukur adalah kasih, sebab kasih itu membangun. Kalau pengetahuan itu memecah belah, karena sok tahu akhirnya terjadi skisma, karena sok tahu akhirnya mengecilkan orang lain. Perhatikan baik-baik, karena itu Paulus bilang ukurannya adalah kasih. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, karena ukurannya adalah kasih, lalu bagaimana kemudian cara menyelesaikan masalah? Boleh enggak aku makan? Atau jangankah aku makan makanan persembahan berhala?
Paulus menyebut pada ayatnya yang keempat sampai yang keenam. Saya mau mengurut paling tidak ada 3 poin cara menyelesaikannya dengan kasih. Yang pertama, ayat 4 sampai 6. Karena kita mengasihi Allah, maka kita tahu tidak ada Allah lain, termasuk berhala sekalipun itu bukan Allah. Kata Paulus di ayat 4 sampai 6. Karena kita mengasihi Allah dan Allah mengenal kita, maka kita tahu berhala punya persembahan itu cuma makanan biasa. Tidak ada Allah lain selain Allah. Walaupun memang ada Allah-Allah lain dipakai bahasa kecil dan Tuhan-Tuhan lain yang disembah orang lain. Tetapi dengan iman kita mau bilang mereka itu bukan siapa-siapa. Sebab satu-satunya Allah dan Tuhan cuma itu. Allah di dalam Yesus Kristus di ayat 4 sampai 6. Dengan kata lain mau bilang begini, kita yang mengasihi Allah kita tahu tidak ada persembahan berhala. Persembahan berhala itu setara dengan makanan untuk berhala itu setara dengan makanan biasa. Mengapa? Karena nggak ada Allah. Selain Allah yang kita sembah, tiada Tuhan selain Tuhan yang kita sembah. Itu di ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Maka dia beri solusi di ayat yang ke-8. Ketika mau makan daging berhala, makan aja. Nggak ngaruh. Mau makan makanan yang haram itu makan saja. Itu tidak memberi efek apapun. Ngeri loh Paulus bilang gitu. Silakan makan, mau nikmati, nikmatilah. Sebab ukuran engkau mengetahui Allah tidak diukur dari makanan. Jadi mau makan atau tidak makan tidak mempengaruhi imanmu kepada Allah. Sebab keselamatanmu tidak ditentukan dari makanan. Lantang banget loh. Ayat yang ke-8 dia kasih itu. Jadi silakan, karena saudara sudah paham tidak ada Allah lain selain yang di atas, tidak ada Tuhan yang lain selain Yesus Kristus, maka makan saja. Silakan nikmati makanan itu. Tetapi dia beri penekanan sangat khusus. Lihat ayatnya yang ke-7. Ada orang kasihan, petobat baru, yang baru saja percaya, yang masih terikat pada agama lamanya dan menganggap itu berhala itu barang yang dahsyat. Maka kalau makan itu berarti kita mentuhankan Tuhan yang lain. Dan jika kita makan di depannya dia tersandung. Oh, Paulus bilang hati-hati. Karena ukurannya bukan pengetahuan, kita enggak akan bilang kau bodoh, itu bukan barang berhala. Udah lama, enggak. Karena dia tersandung, maka kita harus pakai ukuran kasih. Jangan sampai karena aku yang tahu dan makan di depannya dia tersandung. Paulus bilang di ayatnya yang ke-12, kita berdosa. Mengapa kita berdosa? Bukan karena makan barang itu, tapi karena bikin orang tersandung yang lihat kita makan barang itu. Saudara lihat, ukurannya kasih. Jangan sampai karena saya dapat kebebasan untuk menikmatinya, aku buat orang lain tersandung. Maka aku akan menahan diri untuk tidak memakannya. Ayat 13 bilang, lebih baik tidak makan daripada karena makan orang itu tersandung. Jadi saya makan bukan karena saya yakin itu barang punya kekuatan dahsyat. Tapi saya nggak makan karena saya takut petobat baru itu tersandung. Dan kalau dia tersandung, ayat 12 bilang, saya berdosa. Jadi saudara, ini menarik. Ukurannya bukan soal ini. Soal ini. Soal bagaimana aku mengasihi orang lain, jangan orang lain itu tersandung. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang, bagaimana kita mau bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, saya kira hidup bertoleran di negeri Bhinneka Tunggal Ika dengan keanekaragaman ini ternyata terjadi juga menjadi ajaran Kristen, salah satunya di bacaan kita. Kita diajak bukan soal mengukur apa yang kita tahu, apa yang kita imani, apa yang wah udahlah. Tapi kita belajar ketika kita bergaul dengan orang lain dalam keanekaragaman dan tiap orang punya ukuran yang berbeda. Maka harus yang saudara pakai bukan ukuranku. Paulus bilang ukuran kasih. Jangan sampai orang lain terlukai. Jaga tutur katamu, jangan sampai orang lain kemudian mengalami kepahitan. Jaga segala hal, jangan sampai orang lain tersandung imannya. Ukurannya bukan karena aku sudah paham, tapi demi orang lain jangan tersandung. Kata lain juga saya mau katakan, ketika saudara bergaul di luar sana, bolehkah makan makanan A, B, dan C? B2, B3, B4, B5 boleh. Karena makanan itu tidak menjamin keselamatan. Yang menjamin keselamatan dalam Yesus Kristus. Bukan saya yang bilang ya, Paulus yang bilang. Makanan apapun tidak mengukur kedekatan saudara dengan Allah. Tapi kalau karena makanan itu orang lain tersandung, saudara berdosa.
maka tahan diri. Ukurannya adalah ukuran kasih. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua untuk saudara bawa pulang. Karena ukurannya adalah kasih dan bukan ukuran pengetahuan atau ukuran keimanan saudara, saya mau ngajak juga kepada Bapak Ibu untuk ketika saudara memahami firman Tuhan ini dan membawa dalam kehidupan beriman, perjumpaan dengan orang lain sudah pasti suatu saat akan melahirkan skisma, pergesekan, dan perpecahan. Rapat, sidang majelis jemaat, atau perbincangan dengan orang lain, suami istri di rumah misalnya. Kalau saudara mengukur berdasarkan apa yang aku tahu dan berdasarkan apa yang aku benar, saya yakin akan terjadi pergesekan. Tapi ketika saudara mengukur dengan ukuran kasih, aku melihat kadar yang dia tahu, aku berusaha memahami apa yang dia pahami, maka saya akan berhati-hati untuk bicara, jangan sampai dia tersinggung. Saya akan menjaga sikapku, jangan sampai karena sikapku melukai orang lain. Ukuran utamanya adalah supaya orang lain merasakan kasih Allah. Jadi yang saudara pakai bukan soal saya benar atau saya salah, tapi bagaimana kasih menutupi segala sesuatu di tengah kondisi yang tidak mudah ketika berjumpa dengan orang lain, memenangkan ego diri yang benar atau kemudian menuding jari untuk orang yang salah. Terakhir, karena yang Paulus pakai adalah ukuran kasih, saya juga mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, karena kasih merupakan alat kita untuk membangun, lihat ayat 1, seyogyanya juga ini menjadi alat saudara dan saya untuk membangun diri. Tadi saya bicara orang lain, juga untuk membangun diri. Berupaya sedapat mungkin memahami kasih Allah dengan cara mengejawantakan bagi orang lain. Simpelnya begini, ketika saudara memulai hidup dengan mengukur, ukurannya adalah ukuran kasih, bukan soal ukuran saya benar atau tidak, maka ketika dia salah, saya akan menegurnya dengan ukuran kasih, bukan menjustifikasi dan mempermalukannya di depan umum. Ketika kudapati ada yang tidak beres, saya akan mengolah kata dan kalimatku, bukan seakan-akan saya benar, tapi demi menunjukkan kepadanya, aku mengasihinya. Kalau saudara baca Yehezkiel pasal 33 itu dari ayat 11-18 kan dibilang begini, jika ada orang berdosa, engkau tidak menegurnya, maka orang berdosa itu mati, tapi Tuhan minta pertanggungjawaban nyawanya kepadamu. Orang salah harus ditegur, tapi parameternya adalah aku menegurnya bukan mempermalukannya. Aku menegurnya bukan supaya kemudian dia tahu saya lebih hebat. Aku menegurnya karena aku mengasihinya dan dia harus diselamatkan. Parameter kasih ini memampukan saudara, kemanapun engkau pergi, engkau mampu bergaul dengan orang lain di tengah keanekaragaman. Selamat bertoleran dengan ukuran kasih, sebagai wujud saudara mampu berada di tengah keanekaragaman dalam berbagai kondisi apapun, di negeri ini, di tempat saudara berada, di tengah masyarakat, teristimewa juga di gereja. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur.
Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Pada kesempatan ini kami boleh bersekutu dan beribadah memuliakan nama-Mu, tapi juga mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk tidak menggunakan ukuran kami ketika berjumpa dengan orang lain yang tidak sepaham, ketika berjumpa dengan orang lain yang berbeda. Tapi biarlah kami menggunakan ukuran yang tepat dari Allah, yaitu ukuran kasih. Sebab kasih ternyata mampu membangun. Pengetahuan kami justru membawa kami pada cobaan untuk menjatuhkan orang lain dan perpecahan. Ajar kami untuk menjadikan kasih sebagai upaya kami mampu bergaul di tengah kepelbagaian, di tengah orang-orang yang tak seiman sekalipun, mereka yang tidak sevisi dengan kami, tidak sependapat dengan kami, mereka yang berbeda dengan kami, mampu kami rangkul karena ukuran kasih yang Tuhan anugerahkan. Syukur untuk kesempatan beribadah ini, maka pada kesempatan ini hamba berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan, tanggung jawab pelayanan dan persekutuan GPIB Jemaat Immanuel Depok ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa, berkati seluruh pendeta bersama dengan keluarga, penatua dan diaken, vikaris, dan setiap orang yang punya talenta, yang tidak memiliki mentalitas tanam talenta, tapi sebaliknya berkarya melalui talenta itu untuk kemuliaan Tuhan, termasuk di kondisi-kondisi sulit seperti ini, COVID-19, bahkan tim IT yang Tuhan anugerahkan hingga kemudian penuntun ibadah ini boleh kami nikmati melalui kanal YouTube. Tuhan berkati. Barakan terus api pelayanan di diri kami. Kondisi dan situasi yang sulit ini tidak akan pernah mampu memutuskan semangat kami untuk melayani Tuhan. Sehingga baik presbiter, komisi, pengurus pelkat, dan seluruh warga siri jemaat dan semua jemaat, kami boleh bergandeng tangan, menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam rupa-rupa bentuk pelayanan, dalam berbagai karya yang Tuhan buat, termasuk di kondisi yang tidak mungkin ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa secara khusus menyerahkan beberapa saudara-saudara kami yang barangkali sedang sakit atau bergumul di tengah kondisi isolasinya, mereka yang sedang berduka, mereka sedang menggeliat mencari berbagai usaha dan pekerjaan, mereka yang barangkali baru saja mengalami PHK, atau beberapa di antara sedang menggeliat di usaha yang baru di kondisi yang tak mudah ini. Bukalah tingkap berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Untuk mereka yang sakit, pulihkanlah. Mereka yang berduka, Tuhan hiburkanlah. Mereka yang sedang berupaya, Tuhan berkati. Untuk boleh menemukan titik-titik jalan keluar, sehingga nama Tuhan juga ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ini mohon hati kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, kita mau kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan yang memegang
Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh yang Kudus, menyertai kamu sekalian.